90% algodon, 10% polyester. Saya baru dengar algodon apaan tuh, nggak tahu. Mungkin, oh cotton. Ini bahasa mana ya? So, saya Vanuel Diki. Di video kali ini saya bakal ngebandingin dua buah brand, yaitu satu brand lokal dan satunya lagi brand luar negeri yang udah terkenal banget. Mungkin kalau misalnya kalian skateboarder udah pada tahu. Nah, apa itu nama brandnya tersebut? Saya juga kayaknya udah tulis di judul, yaitu Thrasher. Mungkin kalau misalnya kalian sebagian mikir nggak apple to apple antara Thrasher dan Roughneck, tapi pas saya pegang dari bahannya dulu sendiri, itu cukup banget sih untuk bisa dibandingkan lebih bagus atau enggaknya. Nah, saya bakal nunjukin dulu yang pertama. Ini adalah brand dari Thrasher. Nah, ini dia hoodie-nya yang tulisannya cuma Still Watching. Sebenarnya saya awalnya lihat desainnya dari si Thrasher ini, kenapa desain dengan sesimpel ini bisa dijual dengan harga yang mahal. Ternyata saya research lagi sebelumnya, ini tuh ternyata punya nilai historik yang cukup tinggi, karena dari model si sablonnya sendiri ini tuh tribut salah satu skateboarder dari Thrasher, atau enggak pemimpin majalah Thrasher, yaitu Jack Phelps. Kalau nggak salah namanya Jack Phelps, yang udah meninggal tahun 2019. Sekarang kita bahas aja dari si hoodie-nya sendiri. Kalian bisa lihat mungkin biasa aja sebenarnya kalau misalnya lihat di kamera. Cuma saya bandingin dari bahannya sendiri, ini ternyata berbeda guys. Yang pertama di sini, ini ada Still Watching-nya. Terus yang di sebelah kiri saya di sini ada Roughneck yang signature, yang namanya mini signature, atau ya itulah pokoknya nama tipenya, saya lupa. Saya udah bahas juga si Roughneck ini, ntar saya cantumin di sini, tinggal diklik aja. Nah, langsung kita bahas yang kanan dulu, perbedaan dari materialnya nih ya. Yang pertama ini tuh sebenarnya sama, pakai cotton flash, cuma perbedaannya dari gramasinya. Nah, saya juga research kalau si cotton flash itu ada perbedaan gramasinya, sama seperti heavyweight yang ada di kaos-kaos, beda gramasi, beda ketebalan. Nah, kalau misalnya yang si Thrasher ini, saya pegang untuk tekstur luarnya ini agak kasar ya. Cuma beda sama yang si Roughneck ini lembut banget, dan juga ini tebal. Yang si Roughneck ini bulu-bulu di dalamnya juga, tekstur untuk di dalamnya sini ini agak berbulu, jadi kalian harus 1 atau 2 kali pencucian, jadi si bulunya nggak bakal nempel di baju kalian. Nah, kalau misalnya yang di Still Watching ini, si Thrasher ini nggak bakal nempel si bulunya, kayaknya sih udah di washing dulu, udah di treatment dulu, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi gitu guys. Dan untuk si bulu-bulunya sendiri ini terhitung tipis sih, maksudnya kayak kayak umum aja sih, kayak biasa aja. Cuma yang luarnya kasar gitu. Untuk tagannya, di sini saya agak keingat dulu waktu saya tahun 2013 atau 2012 lagi happeningnya distro. Kalau misalnya kalian ngikutin distro Bandung tahun 2012-an, kalian mungkin agak ingat dengan logo ini, Scope. Saya keingatnya sama God Inc. Kalau misalnya kalian tahu, komen aja di bawah. God Inc tuh salah satu distro yang distronya itu sama kayak kayak Evil Army kalau nggak salah, saya lupa, nggak tahu angkal gitu ya. Pokoknya satu distro, satu toko, dan itu ada God Inc. Saya pernah beli mirip-mirip kayak gini Scope desainnya, dan ternyata saya baru tahu kalau misalnya Scope itu adalah logo dari Thrasher guys. Cuma kalau nggak salah sekarang itu God Inc udah nggak ada ya, mungkin ya, saya nggak tahu, coba kalian searching aja sendiri. Nah, di sini ada page-nya Thrasher. Ini pertama kali saya bahas Thrasher juga sih, dan pertama kali saya pegang Thrasher juga. Untuk wovennya standar-standar kayak patch woven di Indo juga udah biasa. Di sini belakangnya ada apa ya ini ya? Ini kayak kode-kode gitu kali ya. Oh, sama ini bahannya, keterangan bahannya ini 90% algodon, 10% polyester. Saya baru dengar algodon apaan tuh, nggak tahu. Mungkin cotton. Ini bahasa mana ya? Nggak tahu ini bahasa mana nih. Algodon, pokoknya ini cotton sama polyester, dan itu pun size-nya S ya. Size-nya S ini. Size S tapi luar negeri guys. Untuk bahan materialnya ini cotton flash. Tadi saya udah bilang, ini S cukup di saya sih. S tuh setara sama L kalau di Thrasher.
Jadi kalau misalnya di Treasure-nya S, di Asia-nya berarti pakai size L gitu guys. Nah, untuk si sablonnya sendiri di sini pakai sablonan rubber biasa. Ini kayak yang sablon kasar gitu biasa doang. Cuma kenapa bisa mahal? Jadi si hoodie Treasure ini harganya itu kalau dirupiahin sekitar 700 mungkin atau 800. Soalnya saya lihat di Treasure Magazine-nya masih ada harganya itu $59,9 guys. Wow. Kenapa ya? Terus yang ini, yang roughneck ini cuman 150.000 doang, diskon katanya. Terus untuk harga normalnya yaitu sekitar 200-an atau 190.000 kalau nggak salah sih. Nah, ini pakai sablon, ini pakai plastisol, cuma kecil aja sih. Sebenarnya sih agak kurang rapih ya di angka 9-nya, cuman nggak masalah, nggak terlalu kelihatan juga kalau misalnya dari jauh kelihatannya oke aja, cuma dari dekat doang kelihatannya agak luber sedikit sih. Nah, untuk patch-nya biasanya sih harusnya ada patch ya di samping-sampingnya ya. Saya lupa, belum nyari juga. Oh, nggak ada. Di dalamnya sih nggak ada apa-apa lagi nih untuk si Treasure-nya sendiri guys. Dan juga untuk bagian talinya nih, ini pakai tali yang berbeda. Saya kurang suka sebenarnya sama Treasure ini dengan tali yang kayak gini, karena tipis, kayak gimana ya, kayak kelihatannya kan tebel tuh ya, tapi pas saya liatin juga di video, tapi pas ditarik jadi tipis banget. Tapi kalau yang si roughneck ini beda sih, lebih padat kelihatannya ini talinya. Terus untuk di hoodie-nya juga atau di kupluknya, bagian kupluknya di sini pakai eyelet guys, besi. Si roughneck ini nggak ada, ini pakai besi. Dan juga yang kerennya lagi nih ya, dari si roughneck ini sendiri, ternyata untuk bagian karet lingkar tangan dan juga lingkar badannya ini sama aja sama si Treasure. Ternyata ini mungkin 95% sama aja, sama persis banget gitu Kak. Karena si lebarnya sendiri ini sama, terus untuk si tingkat elastisitasnya ini sama dah. Oh, cuma bedanya si roughneck ini agak lebih lembut sih. Agak lebih lembut sih daripada si roughneck ini, daripada si Treasure ini sendiri. Mungkin videonya ini nggak bakal begitu lama karena saya di sini cuma mau ngebandingin doang dan juga ngasih tahu ke kalian kalau misalnya brand lokal itu nggak kalah kerennya sama brand luar guys. Ini Treasure, ini roughneck yang harganya itu bisa 4 kali lipatnya. Kalian bisa merasakan hal yang serupa, cuma ya namanya juga kalian udah sering dengar kali ya. Beli merek gitu, maksudnya nggak terlalu beli bahan atau materialnya karena mungkin sama-sama aja untuk sekarang ini di 2020 ini. Tapi untuk namanya sendiri Treasure ya udah terkenal banget, dan juga historiknya untuk si sablonan ini, desainnya dari si artikel Treasure yang ini historiknya ada juga karena mengenang si Phelps, Jack Phelps, yaitu skateboarder sekaligus pimpinan dari Treasure Magazine yang udah meninggal tahun 2019. Ini udah keren banget, si roughneck juga udah bisa nyaingin sama si Treasure-nya. Jadi kalau kalian misalnya pengen beli roughneck, kalian langsung klik aja link di sini. Saya bakal cantumin tadi. Terus mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini juga berkenan, tonton video-video saya lain, dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Thank you. Nggak bisa ini.